siang. Ya, apa kabar kalian hari ini? Baik. Puji Tuhan, kabar Pak juga baik-baik saja. Ya. Jadi hari ini kita kembali berkumpul untuk melakukan proses pembelajaran. Oleh karena itu, sebelum kita mulai dengan pembelajaran, saya minta Kakak Sari pimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, mari kita sama-sama menghadap Tuhan lalu mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang maha murah dan terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau telah menyertai kami dari pagi hingga siang hari ini. Kami akan memulai dengan pelajaran kami. Mari memberkati kami dari awal, pertengahan hingga kami boleh mengakhirinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, terima kasih kepada Sari yang telah memimpin kita dalam doa. Dan karena itu, selanjutnya Pak absen dulu ya. Sari mungkin Ada Pak. Dewa Hidin Tepa. Hari Pak. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Berarti kelas ini rajin-rajin ya. Baik, karena semua hadir, anak-anak masih ingat pembelajaran kita minggu lalu itu tentang apa? Tentang apa? Gangguan pada sistem pernapasan. Ya, jadi materi kita minggu lalu itu adalah gangguan pada sistem pernapasan. Nah, salah satu gangguan pada sistem pernapasan itu berupa apa? Contohnya kanker. Ya, jadi gangguan pada sistem pernapasan itu berupa penyakit. Salah satu contohnya yaitu kanker paru-paru. Ya. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih tentang sistem pernapasan. Namun sebelumnya, anak-anak saya minta untuk berdiri. Coba berdiri. Ya, coba kita lakukan mekanisme pernapasan dengan cara menarik nafas sedalam-dalam kemudian menghembuskan. Mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tarik. Hembuskan. Ulangi sekali lagi. Tarik. Tahan. Hembuskan. Ya. Nah, itu adalah mekanisme pernapasan. Nah, hari ini kita akan, baik, silakan duduk. Tadi anak-anak mengatakan bahwa salah satu gangguan sistem pernapasan itu adalah berkaitan dengan salah satu penyakit yaitu kanker paru-paru. Nah, kira-kira apa penyebab dari penyakit tersebut? Sari, merokok. Ya. Salah satu penyebab dari gangguan sistem pernapasan itu merokok ya, pada kanker paru-paru. Oleh karena itu, pernahkah kalian melihat orang merokok? Pernah. Ya. Nah, karena anak-anak sudah pernah melihat merokok, namun Pak mempunyai satu video yang menarik untuk anak-anak nonton bersama ya.
selesai. Nah, apa yang anak-anak bisa pada video tersebut? Orang sementara merokok. Ya, orang sementara merokok. Jadi orang tersebut adalah laki-laki atau perempuan? Jadi zaman sekarang bukan hanya laki-laki saja yang merokok ya, tapi perempuan juga sudah merokok. Nah, menurut anak-anak merokok itu berbahaya atau tidak? Berbahaya. Nah, kalau merokok berbahaya, berarti efeknya tadi pada kanker paru-paru. Ya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang bahaya merokok. Nah, dengan memiliki kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar 4.9, yaitu menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan, bahaya merokok bagi kesehatan, dengan 3 tujuan, yaitu setelah anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini, anak-anak dapat melakukan kegiatan pengamatan demonstrasi, yaitu menganalisis proses pembuatan model alat peraga tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Kemudian yang kedua, yaitu melalui percobaan tersebut, anak-anak mampu melakukan percobaan secara sederhana tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Kemudian yang terakhir, anak-anak mengerjakan soal yang ada di KPD untuk menyelidiki bahaya merokok bagi kesehatan. Nah, pertanyaan awal untuk kita, apa itu rokok? Menurut anak-anak, apa itu rokok? Bagaimana, apa itu rokok? Rokok adalah suatu aktivitas mengisap asap tembakau yang dibakar di dalam tubuh. Iya. Tepuk tangan buat KKRI. Jadi merokok adalah mengisap tembakau yang dibalut berbentuk silinder dari kertas maupun dari berbagai jenis daun berukuran antara 70 mm hingga 120 mm dengan diameternya sekitar 10 mm. Kemudian merokok itu dilakukan dengan proses pembakaran pada bagian ujung dan dibiarkan asapnya membara sehingga bisa dihirup ya. Nah, kemudian anak-anak dapat perhatikan pada slide bahwa berdasarkan penelitian, fakta merokok itu terjadi pada kalangan remaja. Contohnya pada anak-anak yang ada di jenjang SMP ini. Itu sebanyak 71%. Itu kebanyakan remaja itu pernah mencoba untuk merokok. Kemudian yang lain itu 85% itu di atas umur dari anak-anak dari remaja, yaitu usia 19 sampai 22 tahun. Nah, jika kita lihat dalam hitungan hari, setiap hari itu banyak anak remaja itu di bawah umur 18 tahun itu mulai menghisap rokok, dan satu hari itu mereka bisa menghabiskan lebih dari 5 batang ya. Nah, kemudian ada fakta merokok yang berhubungan dengan penyakit itu karena keseringan merokok, orang yang merokok itu mati, menemui azab. Kemudian sedikit sekali, yaitu 10% saja yang bisa berhenti merokok. Kemudian akibatnya merokok di Indonesia ini sangat meningkat. Nah, jika dibandingkan ada 60% dari penduduk yang tidak merokok, kebanyakannya itu adalah anak-anak,
sebagai wanita dan perokok pasif, yaitu kita sendiri yang tidak merokok tetapi menghirup orang yang merokok. Nah, karena tadi merokok itu bahan dasar utamanya adalah tembakau. Nah, anak-anak tahu apa itu tembakau? Ada yang tahu apa itu tembakau? Ya, tembakau dalam bahasa daerah kita itu dinamakan smoke ya. Jika dalam bahasa ilmiah itu dinamakan Nicotiana tabacum. Nah, pertanyaan untuk anak-anak, bungkusan dari rokok itu berupa apa? Berupa Kertas. ya, berupa kertas ya. Kertas tersebut dari tumbuhan. Kemudian jika dibandingkan dengan zaman dulu, bungkusan rokok itu bukan kertas, tetapi ada dari kulit jagung, kemudian ada dari dedaunan, kemudian ada yang dari kulit kayu ya. Salah satunya dari daun itu, contohnya di NTT itu dari daun lontar ya, Ya. dari daun lontar. Kemudian karena merokok itu menghasilkan asap, jadi ada beberapa asap yang dihirup oleh yang ada pada rokok, yaitu yang pertama yaitu asap yang dihirup oleh perokok itu sendiri. Itu adalah salah satu asap. Kemudian asap yang dihembuskan oleh perokok, kemudian asap yang langsung keluar dari rokok. Nah, kemudian apa saja kandungan pada asap rokok? Sebelum anak-anak menjawab pertanyaan ini, mari kita demonstrasikan tentang kita melakukan percobaan tentang bahaya merokok terhadap kanker paru-paru tadi. Nah, minggu lalu Pak sudah menginformasikan untuk menyiapkan alat dan bahan. Anak-anak sudah menyiapkan alat dan bahan? Sudah. Ya, oleh karena itu nanti Bapak akan demonstrasikan satu kali, kemudian anak-anak akan melakukan demonstrasi secara mandiri kan. Kemudian dapat menjawab pertanyaan tentang kandungan pada asap rokoknya pada LKPD yang akan Bapak berikan. Ya, minggu lalu Bapak menjanjikan untuk membawa alat dan bahannya berupa apa? Pertama ini apa? Kertas. Kemudian ini apa? Rokok. Kemudian ini apa? Botol. Kemudian ini apa? Palu. Kemudian ini apa? Mandi. Ya. Jadi mari kita mulai dengan percobaan sederhana kita. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan botol mineral yang jika kedapatannya kotor ya. Jadi kita membersihkannya menggunakan kapas. Setelah itu kita memasukkan 5 bola kapas ke dalam botol ya, dengan cara kita meremas kapas ini menjadi bentuknya bulat seperti bola ya. Kemudian kita masukkan.
sebanyak 5 buah ya. Kemudian kita langkah yang ketiga yaitu kita melubangi tutup botol dengan paku seperti ini. Kita lubangi. Nah, besar lubangnya itu disesuaikan dengan besar batang rokok yang akan kita masukkan ya. Jika kita rasa sudah pas, kemudian kita memasukkan 1 batang rokok ke dalam lubang yang kita buat pada tutup botol tadi. Kita menarik agar agak panjang seperti ini. Anak-anak coba perhatikan. Yang di belakang bisa lihat. Bisa. Setelah itu kita tutup pada botol mineral secara rapat. Setelah itu anak-anak perlu kita ketahui bersama bahwa kita ibaratkan botol ini sebagai paru-paru ya. Kemudian kapas ini sebagai bagian dari di dalam paru-paru. Di dalam paru-paru itu ada apa? Bagian dari paru-paru begitu, alveolus dan dinding-dinding alveolus dan diafragma ya. Kemudian kita bakar rokok ini di bagian ujung. Kemudian kita meremas botol ini seperti melakukan proses pernapasan. Bonusnya agak kuat. Makanya bisa lihat. Apa yang anak lihat? Ya, asap masuk ke dalam botol ya. Kalau saja asap masuk ke dalam karung, kita lakukan sampai rokoknya habis ya. Jadi kita lakukan sampai rokoknya habis. Kemudian jika rokoknya sudah habis, kita tunggu untuk apakah terjadi perubahan bentuk dari kapas atau tidak. Ya, anak-anak coba perhatikan proses perubahan pada kapas sudah terbentuk. Ini menunjukkan kapas berwarna apa? Kuning. Ya, tadinya kapas berwarna Putih. berubah menjadi Kuning. ya.
Oleh karena itu percobaan kita selesai. Silakan anak-anak mencoba untuk membuat percobaan ini berdasarkan alat dan bahan yang sudah anak-anak persiapkan. Kemudian anak-anak silakan menjawab soal yang ada di LKPD ini. Ya, waktunya dimulai dari sekarang. Silakan simpan di atas meja untuk apakah terjadi proses perubahan atau tidak. Ya. Silakan mengerjakan LKPD, soal yang ada di LKPD berdasarkan percobaan dari anak-anak. Ada yang sudah? Halo? Ada yang sudah? Ya, kalau masih ada, silakan menggunakan.
Baik, apakah anak-anak sudah selesai mengerjakan? Sudah. Silakan dikumpulkan ya. Ya, mari kita bahas bersama. Jadi kandungan yang ada pada asap rokok itu adalah yang pertama, yaitu memiliki bahan kimia itu ribuan, kemudian mengandung racun. Nah, kemudian kandungan utamanya itu berupa nikotin. Nah, nikotin itu adalah bahan kimia yang sangat berbahaya. Dia bekerja pada sistem saraf. Jadi ketika kita terlalu banyak merokok, itu sangat berpengaruh terhadap sistem saraf kita. Kemudian setelah kita melakukan merokok, itu kita akan ketagihan ya. Jadi awalnya 1 batang, nanti bisa besok-besok itu 2 batang, bahkan 1 bungkus. Ya, jadi kandungan dari rokok elektrik itu berupa liquid ya. Liquid yang dimana liquid itu dalam bentuk cair, bukan lagi tembakau. Nah, kemudian memiliki gliserin. Gliserin kemudian ada nikotin, kemudian perasa kimia, kemudian ada propylenol glikol, kemudian ada asetaldehida dan formaldehida. Nah, ada yang tahu penyebab seseorang merokok? Nah, seseorang merokok itu karena ada faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, pengaruh dari teman, ya. Kemudian pengaruh dari keluarga, kemudian karena merokok ini merupakan hal yang umum, jadi dilihat dari iklan dan promosi. Kemudian dari faktor internal, yaitu memiliki pengetahuan yang negatif saja. Kemudian memiliki naluri yang suka mencoba. Ini bisa terjadi pada anak-anak remaja dalam sekarang, yaitu anak-anak sendiri, yaitu kalian mencari jati diri, kalian ingin mencoba. Oh, ternyata merokok ini seperti ini. Kemudian ingin membentuk image diri bahwa saya ini seperti apa. Nah, oleh karena itu dari percobaan yang tadi anak-anak sudah lakukan, bahwa terletak pada pilihan kita sendiri. Sebenarnya apa yang harus kita pilih, mau merokok atau tidak. Oleh karena itu anak-anak harus berkata bahwa katakan tidak untuk merokok, dan ajak teman yang merokok untuk tidak merokok. Ya, jadi demikian pertemuan kita hari ini selesai. Dan materi minggu depan kita adalah tentang sistem peredaran darah pada manusia. Silakan anak-anak pulang mencari sumber di internet untuk minggu depan kita bahas bersama. Baik, jadi sebelum kita pulang, tadi kita awali dengan doa. Saya minta salah satu siswa pimpin kita dalam doa, tetapi sebelum itu anak-anak perhatikan alat dan bahan yang tadi kita gunakan untuk menyimpan kembali supaya kelas ini dalam keadaan bersih. Kalau sudah, silakan mengambil posisi doa yang baik dan benar. Saya minta Erik pimpin kita dalam doa. Baik, selamat menikmati
pengorbanan kita masih tetap dalam mengatur. Terima kasih Bapak karena begitu besar kasih-Mu. Engkau sudah memberkati kami dari awal kegiatan pembelajaran kami, biar kami bisa dapat mengakhirinya yang baik sama Tuhan. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Ya, terima kasih Kakak Ere. Sampai di rumah belajar ya anak-anak. Selamat siang.